hidup kami. Engkaulah Bapa yang baik dalam hidup kami. Ajarlah kami terus-menerus Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, supaya kami terus dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Saya percaya semua kita hari ini penuh dengan anugerah Tuhan. Pak Martin sudah siap-siap berangkat kerja kayaknya ini Pak Martin ini. Haleluya. Selamat Ya, pagi. puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bu Lydia sudah ingatin saya kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya sih memberikan temanya adalah kesukaan Tuhan. Saya dan saudara pasti bermimpi untuk menjadi kesukaan. Benar ya? Kalau kita tidak bermimpi menjadi kesukaan atau menjadi kesayangan Tuhan, maka hidup kita sembarangan. Yesus ketika dia dibaptis, Allah menyatakan begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sama itu, disukai. Saya juga percaya kalau saya ketemu dengan orang, saya berharap supaya saya disukai, supaya saya diterima. Nah, begitu juga dalam iman kita harus menjadi kesukaannya Tuhan. Kita saja berjuang untuk menyukakan hati istri atau suami, gitu kan? Kita berjuang, kita menyenangkan dia, atau kita ajak jalan-jalan ke mall, kita ajak makan apa gitu, steak kira-kira, atau makan donat, nah gitu kan? Kita berusaha kita untuk mengajaknya ke sana. Nah, kita juga harus berusaha untuk terus menjadi kesukaannya Tuhan, untuk terus menjadi kesukaannya Bapa. Nah, ini ada lagu Pak Eres itu yang bagus itu ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan tertawa yang ditiup angin. Hatiku bertanya, ya, tinggal dilanjutin nanti dicari Bapak Ibu. Berarti hari-hari hidup kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Kalau udah ketawa Bapak Ibu udah senang saya. Nah, saya khawatir semua masih baru setengah-setengah kita bangun kali. Mungkin dropnya setengah-setengah bangun, jiwanya setengah bangun gitu kan. Apalagi Ibu Lydia udah mau mikirin rumah sakit aja Ibu Lydia kan. Pagi-pagi yang sudah dipikirkan rumah sakit. Tapi kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang hebat. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Alkitab kita bersama-sama, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di Amsal. Di Amsal pasalnya yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga dari ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Tapi nanti saya menambahkan beberapa ayat. Ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus perlu menyadari menjadi kesukaan Tuhan itu ada beberapa hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah untuk menjadi kesukaan Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam kata lain, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah berkata Tuhan tidak bisa melakukan ini itu. Tuhan yang punya hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya itu apa? Kita tidak meragukan Tuhan itu sama ya Bapak Ibu ya. Kita mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan. Dengan segenap hati. Kalau segenap hati kan berarti seluruh ya Bapak Ibu ya. Tidak dipotong. Jangan sampai lagu pujian itu 50-50. Ada lagunya itu kalau tidak salah ya. 50-50 gitu kan. 50 buat suami, 50 buat anak. Ya kan? Tuhan tidak mau seperti itu. Enggak mau Tuhan seperti itu. Seutuhnya. Sepenuhnya. Oh Tuhan, aku gunting sedikit ya Tuhan ya. Lalu tak kasih itu nah.
kasih ini. Tuhan nggak mau. Tuhan mau seutuhnya. Karena ketika kita mencintai Tuhan seutuhnya, mempercayai Tuhan seutuhnya di dalam hati, percayalah kita akan menikmati anugerah Tuhan yang besar dalam hidup. Ya Pak, hatiku bagaimana ini Pak ya? Susah Pak, sepenuhnya kepada Tuhan. Masih banyak utang Pak. Mikirin utang aja belum selesai Pak. Gimana saya mau kasih hatiku sepenuhnya kepada Tuhan? Mikirin cicilan Pak belum selesai Pak. Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hal ini juga yang disampaikan kepada Yosua oleh Tuhan. Yosua, Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Kita ini yang manusia ya Bapak Ibu, orang yang mencari kesukaan Tuhan itu jangan meragukan Tuhan. Percaya. Percaya saja, percaya saja. Ada kan lagu itu ya? Ya, dia beri kita menang. Percaya kalau kita bersama Yesus pasti kita diberikan kemenangan. Tapi kalau yang lebih besar keraguan kita, bahaya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ayat yang kelima menegur saya dan Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan segenap hati kita loh Bapak Ibu. Jangan bagi-bagi hatinya 25 deh. Untuk anak pertama 25, untuk anak kedua 20, untuk anak ketiga kurang sedikit lah 10 atau berapa gitu. Untuk suami 75% deh. Ya kan? Karena suami emang kan nggak mungkin anak menggantikan posisi suami. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu anak bisa menggantikan posisi suami. Salah betul kalau anak bisa menggantikan posisi suami dan istri kan. Kira-kira Tuhan untuk Tuhan berapa kan kira-kira. Tanpa kita mencintai Tuhan, kita juga bisa mencintai kelemahan istri, mencintai kelemahan suami. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan pengertian kita. Oh, karena saya itu udah jago gitu kan, udah bisa tahu segala macam. Saya juga merenungkan loh Bapak Ibu. Bagaimana iblis itu menguji Tuhan Yesus pakai ayat Alkitab. Dia nggak pakai dalil yang lain. Dia nggak pakai baca buku dulu kan. Dia baca buku apa gitu secara gereja contohnya. Enggak. Tapi dia pakai Alkitab. Jangan kita sampai kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pengertian saya dan Bapak Ibu itu dangkal. Tapi pengertian yang diberikan Tuhan itu tidak pernah dangkal gitu. Hikmat Tuhan itu tak terselami oleh hati kita. Ada yang bisa menyelami hikmat Tuhan? Nggak ada. Sekolah tinggi-tinggi sampai doktor pun sampai profesor, dia nggak bakal menyelami hikmatnya Tuhan. Nggak bisa. Selain Tuhan berkenan menyatakannya ya Bapak Ibu. Jangan kita seperti Salomo. Kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu ya. Kita mulai dengan roh kan, dan kita akhiri dengan daging. Jangan bersandar kepada pengertian kita ini loh. Kalau sudah punya pengertian dan segala macam. Jangan Bapak Ibu yang dikasih itu. Supaya kita bisa menjadi kesukaan Tuhan. Dan saya percaya kita mempunyai iman yang sama lah untuk menjadi kesukaannya Tuhan Yesus. Ya, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai gambar semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kan? Jadi harus menjadi kesukaan Tuhan. Kenapa kayaknya bapak-bapak ketawa? Kayaknya saya nyanyi kayak agak sedikit nggak itu ya. Udahlah saya nggak nyanyi lagi nanti. Saya takut kalau nyanyi nanti saya dikritik lagi. Jangan merajuk.
Saya bukan merajuk. Saya hanya mencoba membuat suasana jangan sampai tegang. Senyum-senyum itu artinya bahagia, Pak. Saya takutnya begini karena masih pagi imut kan. kok. Haleluya. Jadi kita harus belajar menjadi kesukaannya Tuhan gitu. Amin. Dan belajar dalam pengertian kita ini kan, pengertian kita ini terbatas. Di ayat yang ke-6, supaya kita bisa menjadi kesukaannya Tuhan. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini ya bahaya ini, Pak. Kalau saya berbuat dosa, kira-kira saya bisa akui Tuhan nggak ya? Saya mau ke diskotik, saya mau kemana gitu, bisa nggak ya? Tapi begini Bapak Ibu, jangan pernah kita berkata Tuhan tidak mengampuni saya. Sebenarnya Tuhan bisa mengampuni kita, tetapi kita sendiri yang tidak pernah sadar gitu, bahwa Tuhan bisa mengampuni kita ketika kita bersandar, ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, bertobat, tidak melakukan lagi gitu loh. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu gitu, dalam segala perilaku kita, dalam segala yang kita lakukan, dalam segala apa yang kita kerjakan, kita harus mengakui Tuhan. Supaya apa? Maka Ia akan meluruskan jalan. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, padahal ujungnya kebinasaan, maut, kehancuran. Ya begitu juga kita ini. Jangan sampai kita menganggap kita sudah ada di jalan yang lurus. Iman itu perjuangan Bapak Ibu. Step by step, selangkah, akhirnya kita sampai kepada tujuannya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dan kita harus mencintai Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi akui dong Tuhan dalam segala hal. Apa susahnya sih kita itu ya? Sebelum kita pergi contohnya kita berdoa gitu, ya. Apa susahnya sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa gitu kan? Kalau yang suami istri, ya ajalah istrinya berdoa. Jangan istrinya udah tidur duluan, kita baru mau tidur. Kapan kita punya waktu untuk berdoa gitu kan, bersama-sama dengan istri. Iya. Jangan hanya bersama. Tuh kok hari harusnya dengan istrinya di depan Zoom. Halo. Nanti kok hari kritik kita semua. Mana istri, mana suaminya Ibu Lydia kan kira-kira begitu Pak. Selesai kita semua nanti dibuat sampai hari. kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus mengakui Tuhan gitu loh dalam segala hal supaya iman kita terus tumbuh, perasaan kita semakin ada di dalam Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu dikasih. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang menjadi kesukaan Tuhan itu kita harus menjauhi kejahatan. Kejahatan itu terjadi biasanya karena ada kesempatan, gitu ya. Karena ada waktu untuk kita berbuat. Makanya kalau kita berkata jauhilah kejahatan. Kejahatan itu bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Yang tahu ini kalau kasus-kasus kejahatan ini biasanya Pak Martin kan ada pasal-pasalnya, pasal KUHP kah, pasal ini kah, atau pasal apa gitu kan. Makanya jangan sampai kita salah. Jangan sampai Pak Martin pakai ayat buat kita semua. Selesai kita. Selesai. Bisa 20 tahun masuk ke dalam bui gitu kan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kita diberikan kebebasan memberikan pendapat, tapi jangan sampai bablasan gitu ya. Sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya kita harus punya etika dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita baru berantem sama istri kita tulis di media sosial. Istriku, kau bikin saya marah, kita caci maki di media sosial istri kita kan. Coba nanti seminggu setelah selesai ditulis itu kita baca lagi, aduh menyesal saya bukan istri di media sosial. Tiba-tiba istri juga balas komen di bawah, iya suamiku, keburukanmu juga satu, suka ngorok kalau tidur, 2 suka pakai odol sembarangan, 3 tidak lipat tidak lipat selimut kan, akhirnya kan kita kebongkar deh aib kita kan, kira-kira begitu kan. Jangan buka kartu Mas.
Semoga yang khotbah tidak begitu ya. Iya kali yang khotbahnya kan. Jadi Nggak ngaku yang khotbah, nggak jangan ngaku. jangan sampai gitu. Jangan sampai saya bilang tadi kan saya mendahului. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai kita menulis di media sosial itu kita ceritakan keburukan istri, akhirnya istri komen benar itu keburukan saya. Suamiku yang baik dan ganteng, keburukanmu yang pertama ditulis sampai Nah itu kan Bapak. bahaya. Jadi Nah, kita itu, harus menjauhi gitu lah. ya maka itu istrimu lebih sayang kepada kamu. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jangan sampai nanti Pak Martin ini pencemaran nama baik akhirnya jadi kan bahaya kalau udah pencemaran nama baik. Jadi kan Ada bahaya. pasalnya, ada Jadi pasalnya kita- sendiri ya. Atau kena KUHP. Pencemaran Nah itu Ya saya nanti diminta mengingat Pak Marvin tuh, kena pasal berapa itu. kita harus takut akan Tuhan gitu. Supaya lawyerku ketika cuman senyum-senyum aja. Pasal Belum, 2 belum. samakin. ketika kita menuliskan segala sesuatu itu ya kita harus mempertimbangkan ada KUHP-nya kayak ini, ada pencemaran nama baik kayak ini kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Itu mesti lem biru tuh. Nah lembir. Oh begitu Pak Martin, sedikit Ya. tapi HP. kita harus aduh, menjauhi sedikit tapi luar kejahatan. biasa itu. Ya. Jadi kita boleh santai dalam hidup Bapak Ibu, tapi jangan sampai santai-santai hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Kita harus prioritaskan Tuhan gitu ya dalam hidup. Istri kita juga supaya dia lebih tunduk kepada kita harus mempunyai wibawa ilahi gitu. Kita harus jauhi kejahatan. Jangan suami juga selalu berbuat kejahatan, hidupnya di diskotik contohnya ya. Dan begitu sebaliknya, hidupnya di diskotik, minum-minuman keras, ini segala macam, dan diharapkan tunduk istrinya. Nggak mungkin juga istrinya bisa tunduk. Karena apa? Karena wibawa kita sebagai suami itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah hancur di mana kita di diskotik, kita pulang ke rumah mabuk. Jadi akhirnya kita tidak mempunyai wibawa ilahi. Coba kalau kita pulang ke rumah, kita sayangi istri kita gitu kan. Sekalipun kita dari kantor mungkin marah, ya janganlah bawa masalah kantor ke rumah. Karena rumah bukan kantor. Namanya rumah. Tempat kita bersama istri, tempat bersama dengan anak. Kita udah marahan di kantor, bawa ke rumah. Emosi di rumah. Jangan ganggu papa ya. Papa lagi emosi. Istri bilang, kok tidak ada angin, tidak ada hujan. Suami istri marah ya. Apa yang terjadi? Makanya ada lagunya nanti. Apa yang terjadi pada dirimu? Nah itu, kita harus bisa membedakan tempat di mana kita berada. Jangan sampai kita dari rumah, suami istri marahan kita sampai ke gereja. Akhirnya kita mukanya sampai gereja. Kenapa? Kok mukanya begitu? Jangan tanya, bukan urusanmu. Nah, akhirnya kan kita tidak menjadi berkat. Kita nggak bakalan bisa menjadi kesukaan Tuhan kalau seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih. Jangan Iya kan? ditanya lagi sakit gigi. Bahaya. Masih mending kalau sakit gigi kan ada alasan. Kalau ini jangan ditanya, apa urusanmu? Hah? Apa urusanmu kau tanya? Akhirnya kan Bebas sakit jantung. ada Pak Hari yang ngobatin kalau sakit Dokternya. jantung. Ya kan? Jadi kita harus takut akan Tuhan gitu. Kita harus takut Tangkap sama Pak Hari. supaya kita makin hari makin senyumnya, makin bukan hanya senyum karena kita ini, tapi kita kembali kepada Tuhan juga nanti kita tersenyum bersama-sama. Oh, Amin. saya bertemu dengan Tuhan yang menciptakan. Amin. Daripada ketemu dengan Tante Lucifer yang seram, jadi jangan kita seram-seram hidup ini. Makanya jangan cari tante. Makanya dari begitu. Setiap hari Terima aja. mau kemana Pak? Mau ke kantor. Siapkan pakaian. Cuman itu aja yang kita tahu. Coba kan. Mak, hari ini mau ke kantor loh Papa. Wih, tiba-tiba istrinya bingung. Kok suamiku langsung kayak lembut bagaikan kain sutra ya? Karena dia sudah menjauhi kejahatan. Kan, kira-kira. Begitu juga sebaliknya. Haleluya. Jangan dulu kalau kita ini kan mau jadi kesukaan Tuhan. Untuk kita menjadi kesukaan Tuhan juga kita harus menjadi berkat bagi dunia ini. Jauhi kejahatan. Amin. Iya kan? Jangan juga jadi istri juga baru datang suami ditanya mana gula. Ada di tempat garam. Kenapa? Karena nama si
si Santi di HP-mu ganti si Yanto contohnya. Ya kan, makanya aku ganti. Gula jadi Pengalaman garam. pribadi nih. Bahaya gitu. Bukan pengalaman Bahaya. pribadi ya Pak. Nah itu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan dan dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat berikutnya dia berkata begini Bapak Ibu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Bukan dengan uang, tetapi mungkin dengan perkataan kita. Kiranya firman yang singkat ini mengingatkan kita kembali supaya kita terus menjadi kesukaannya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang meneguhkan kami semua dan mengingatkan kembali bahwa kami harus berjuang untuk menjadi kesukaan-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman luar biasa. Luar biasa. Bukan hanya mendengar